Perkenalkan, nama saya Clarissa Karistianti dari kelas E13 dengan NIM 22130622226. Nah, pada video kali ini saya ingin mengajak teman-teman yang membahas apa sih sandi-sandi yang ada di Pramuka. Nah, langsung saja yuk kita simak videonya. Nah, terlebih dahulu kita membahas apa sih sandi di dalam Pramuka atau apa itu pengertian sandi. Nah, dalam Pramuka itu dikenal dengan banyak sandi. Sandi ini berguna untuk berkomunikasi jarak jauh maupun menyampaikan pesan yang sifatnya rahasia. Nah, sandi sendiri ini digunakan untuk seluruh jenjang pendidikan baik pramuka siaga, penggalang, penegak maupun pandega. Nah, sandi yang digunakan pun bermacam-macam dan penggunaannya dapat disesuaikan dengan situasi dan daerah di mana sandi tersebut digunakan. Nah, sandi pramuka adalah salah satu media pembelajaran yang digunakan sebagai kode atau tanda khusus dalam sebuah perkumpulan pramuka. Nah, sandi pramuka ini dapat melatih ketelitian, daya ingat, konsentrasi, dan kecerdasan. Selain itu, sandi ini juga dapat digunakan sebagai pengantar bahasa bagi orang-orang yang memiliki kebutuhan khusus. Nah, selanjutnya kita akan membahas tujuan dari penggunaan sandi-sandi di dalam pramuka. Yang pertama itu adalah membangun kerjasama, di mana sandi ini digunakan sebagai alat komunikasi yang efektif antar anggota regu, di mana mendorong kerjasama dalam menyampaikan pesan atau informasi tanpa terdeteksi oleh pihak lain. Nah, ini itu sangat berguna dalam situasi seperti hiking atau di saat kita camping. Yang kedua itu meningkatkan daya ingat, di mana dengan mempelajari jenis sandi, anggota pramuka ini dilatih untuk mengingat dan menerapkan informasi secara aktif. Nah, proses ini membantu meningkatkan daya ingat mereka karena mereka harus menghafal kode dan cara penggunaannya. Nah, selanjutnya yang ketiga itu mengembangkan kecerdasan, di mana menggunakan sandi ini menuntut anggota pramuka untuk berpikir kritis dan kreatif dalam menyelesaikan sebuah masalah. Nah, mereka belajar untuk membaca dan memahami informasi yang disampaikan dalam bentuk kode yang berkontribusi pada peningkatan kecerdasan mereka. Dan yang keempat yaitu pendidikan dan pelatihan, di mana mempelajari sandi ini merupakan bagian dari pendidikan kepramukaan yang lebih luas, di mana anggota diajarkan tentang pentingnya komunikasi yang efektif dan rahasia dalam berbagai situasi termasuk di dunia militer dan kepolisian. Nah, selanjutnya kita akan membahas sandi apa saja yang ada di dalam kepramukaan. Di sini saya memilih 4 sandi, yaitu yang pertama adalah sandi Morse. Sandi Morse adalah representasi huruf, angka, tanda baca, dan sinyal dengan menggunakan kode titik dan garis yang disusun mewakili karakter tertentu pada alfabet atau sinyal atau pertanda tertentu yang disepakati penggunaannya di sebelum dunia, ya. Jadi sandi ini diciptakan oleh Samuel F.B. Morse dan Alfred Vail pada tahun 1835, di mana sandi Morse biasanya disampaikan dengan cara meniup peluit atau menyala matikan senter. Nah, jika tiupan peluit atau nyala senter agak panjang, itu artinya tanda sebuah garis. Sedangkan jika tiupan peluit atau nyala senter itu pendek, artinya itu adalah sebuah titik. Nah, untuk dapat memahami sandi ini, pramuka memang harus menghafal titik atau garis yang mewakili huruf atau sinyal. Nah, yang kedua itu adalah sandi kotak. Jadi, sandi kotak ini adalah sistem penyandian yang menggunakan bentuk kotak dan palang untuk mewakili huruf-huruf alfabet. Jadi, sandi ini bertujuan untuk melatih keterampilan komunikasi anggota pramuka melalui penyandian pesan yang terstruktur. Jadi, sandi kotak juga membantu meningkatkan ketelitian saat membaca atau menyusun sebuah rahasia, serta mendorong kerjasama antar anggota. Nah, untuk menggunakan sandi kotak, anggota pramuka itu perlu memahami susunan dan cara penulisan setiap jenis sandi. Misalnya, untuk menulis kata pramuka dalam sandi kotak 1, mereka harus mengidentifikasi setiap huruf sesuai dengan posisi dalam kotaknya dan menambahkan tanda titik jika diperlukan. Nah, yang ketiga itu adalah sandi AN. Jadi, sandi AN ini adalah salah satu jenis sandi yang digunakan dalam kegiatan pramuka yang bertujuan untuk menyampaikan pesan secara rahasia dengan cara mengganti huruf-huruf alfabet
Sandi AN ini menggunakan hukum kebalikan dalam penyampaian pesan, yaitu mengganti huruf-huruf alfabet tadi dari deret atas ke deret bawah. Nah, deret pertama sandi AN ini terdiri dari huruf A sampai M, sedangkan deret keduanya itu terdiri dari huruf N sampai Z. Jadi, setiap huruf di deret pertama diganti dengan huruf yang tepat di deret kedua dan sebaliknya begitu juga. Sandi AN ini digunakan dalam berbagai kegiatan pramuka seperti permainan dan perlombaan untuk meningkatkan keterampilan berkomunikasi dan berpikir logis. Nah, selain itu, sandi ini juga membantu meningkatkan daya ingat dan kecerdasan setiap anggota pramuka. Nah, yang keempat itu adalah semafor. Jadi, semafor adalah suatu cara untuk mengirim dan menerima berita dengan menggunakan bendera, dayung, batang, sarung tangan, atau tangan kosong. Nah, kuncinya itu adalah pada gerakan dan posisi kedua tangan. Benda yang paling sering digunakan adalah bendera ukuran 45 kali 45. Dikenal juga dengan bendera semafor. Nah, sandi ini biasanya digunakan untuk menyampaikan berita dari jarak cukup jauh selama masih terlihat oleh pihak penerima pesan. Nah, untuk membentuk pesan angka, awali duluan dengan sandi angka yang berbentuk disilang. Tanpa itu, maka gerakan tangan dan bendera akan terus dianggap sebagai pesan huruf. Oke, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan dan saya jelaskan. Apabila ada salah kata, kekurangan penjelasan pada isi materi yang saya bawakan, yaitu tentang sandi-sandi dalam kepramukaan, saya mohon maaf. Semoga video kali ini yang saya buat dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih.